Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum memulai ibadah, mari kita simak warta lisan untuk minggu ini. Kami Majelis Jemaat Pondok Chandra Indah mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Tak terasa kita bersama sudah melewati tahun 2020. Berbagai macam peristiwa, baik yang mendatangkan sukacita maupun duka, meskipun saat ini kondisi belum benar-benar pulih, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Sang Terang akan memulihkan dunia dan juga kehidupan kita. Mari bersama kita puji namanya dengan riang. Ibadah minggu ini berlangsung dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Saudara, di minggu pertama tahun 2021 ini, kita bersama akan merenungkan tentang Sang Terang yang akan memberikan pengharapan baru bagi kita. Di saat kondisi yang masih penuh dengan ketidakpastian saat ini, Tuhan berkata bahwa Dia telah mengaruniakan segala berkat rohani.
Bukankah ini seperti oase di tengah padang gurun bagi seorang pengembara? Saudara, mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Sebagai manusia yang menjalani kehidupan dengan berbagai persoalan, seringkali menguji iman dan jatuh ke dalam dosa tak terhindarkan oleh kita. Mari bersama kita datang dan memohon pengampunan dosa darinya. Ya Allah, dalam perjalanan hidup ini kami menyadari ada begitu banyak godaan yang membuat kami jatuh dalam dosa, yang membuat kami seringkali jauh dari kebenaran Tuhan. Kami tergoda untuk menjalani hidup ini dengan kekuatan kami sendiri, dan kami juga seringkali tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu ya Bapa, pada hari ini kami bersama-sama mengaku dosa di hadapan-Mu. Karena sesungguhnya tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Engkau mengetahui setiap isi hati kami. Engkau mengenal setiap kami. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, kami mohon ampun di hadapan-Mu. Biarlah kami boleh dilayakkan, kami boleh dikuduskan, sehingga kami boleh datang ke hadirat Tuhan. Dan biarlah pengampunan dosa yang Kau berikan, boleh kami terus hidupi di dalam kehidupan pertobatan. Semakin hari, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa pengakuan dosa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang dengan kesungguhan hati mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini dengarlah berita anugerah yang terambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 16 sampai 17 yang berbunyi demikian. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Saudara, mari kita menaikkan pujian syukur atas pengampunannya bagi dosa-dosa kita. Kasih Tuhan begitu besar bagi manusia yang cemar hati. Dia telah datang dan membawa pengharapan baru serta penghiburan abadi bagi kita semua. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut, dan ku dambakan
Saudara, mari kita berdoa. Sungguh ya Bapa, kami merasakan bahwa begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami, yang senantiasa menyertai kami hari lepas hari. Hingga pada saat ini kami masih boleh mengikuti ibadah. Kami percaya ini semua karena kasih Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang tetap setia mengikut Tuhan. Kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang juga terus hidup dalam kebenaran firman-Mu. Karena sama seperti Engkau yang setia menunjukkan kasih-Mu, kami pun ingin setia untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Dan pada minggu pertama tahun 2021 ini kami ingin kembali merenungkan firman Tuhan. Tolonglah setiap kami, bukalah hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan dapat sungguh kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil menurut Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara serta melakukannya setiap hari. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
pada tanggal 5 Agustus tahun 2010 yang lalu, sebanyak 33 pekerja tambang di Chile terjebak di kedalaman hampir 700 meter. Mereka terjebak di sana setelah terowongan penghubung di mana mereka sedang bekerja tiba-tiba runtuh. Selama kurang lebih 16 hari mereka hidup secara darurat di ruangan yang sempit, gelap, dan pengap. Barulah kemudian di hari ke-17 sejak mereka terperangkap di sana, tim penyelamat berhasil mengebor sebuah lubang yang akhirnya dapat mencapai lokasi para penambang. Namun sayangnya diameter lubang itu hanya sebesar 30 cm. Sehingga 33 pekerja tambang itu masih belum dapat dikeluarkan dari tempat di mana mereka terjebak. Karena paling tidak dibutuhkan lubang berdiameter 70 cm untuk dapat menarik mereka ke atas. Nah, sementara menunggu operasi penyelamatan yang diperkirakan memakan waktu kurang lebih 1 bulan, para penambang yang terjebak ini mulai mendapatkan pasokan makanan. Jadi mereka mulai mendapatkan pasokan makanan, minuman, obat-obatan secara rutin yang dikirim dengan menggunakan ember dari lubang yang sebesar 30 cm itu. Dan kemudian saudara, pada tanggal 12 Oktober tahun 2010 atau sekitar 69 hari, akhirnya 33 pekerja tambang ini berhasil dievakuasi dengan selamat. Jadi mereka berada di dalam ruangan yang sempit, terjebak di kedalaman 700 meter itu selama 69 hari. Nah, yang menarik saudara, dalam sebuah wawancara oleh stasiun televisi, salah seorang pemimpin para pekerja tambang itu yang bernama Luis Alberto Urzúa, dia menceritakan kembali bagaimana perjuangan mereka selama berada di ruangan yang sempit itu. Ia berkata begini, Bapak Ibu Saudara, kami mengira bahwa hidup kami akan berakhir berada dalam ruangan yang sempit, gelap, dan pengap selama 16 hari pertama membuat kami diliputi kecemasan, membuat kami diliputi ketakutan, dan bahkan kami hampir putus asa. 16 hari kami terjebak dalam ruangan yang gelap dan pengap. Namun, kata Urzúa, setelah kami melihat ada seberkas cahaya, ada seberkas sinar masuk melalui lubang kecil di hari ke-17, disitulah kami kembali memiliki semangat dan pengharapan yang baru. Cahaya atau terang itulah yang membuat kami dapat bertahan sampai 69 hari sambil menunggu proses evakuasi dilakukan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau saya ambil dari kisah nyata yang dialami oleh 33 pekerja tambang di Chile ini? Saya ingin mengajak kita melihat, saudara, bukankah kisah nyata ini juga menggambarkan kehidupan kita? Dalam kehidupan yang kita jalani, bukankah ada saat-saat di mana kita seperti berada dalam lubang yang gelap dan pengap? Bukankah dalam kehidupan ini ada saat-saat di mana kita seperti terjebak? Peristiwa-peristiwa kedukaan yang kita alami, bukankah itu seolah-olah membawa kita dalam satu ruangan yang gelap?
peristiwa sakit penyakit yang kita alami atau anggota keluarga kita alami, peristiwa kita kehilangan pekerjaan, peristiwa kita bergumul dalam relasi keluarga, ataupun berbagai macam peristiwa lainnya, bukankah itu dapat membuat kita seperti berada dalam satu ruangan yang gelap pengap, dan itu membuat kita diliputi dengan kecemasan, membuat kita diliputi dengan ketakutan, dan bahkan mungkin hampir putus asa. Dan kadang-kadang itu semua terjadi begitu saja, Bapak Ibu Saudara. Peristiwa-peristiwa itu terjadi tanpa kita siap. Tadi kisah pekerja tambang itu, mereka tiba-tiba saja terkurung. Tiba-tiba saja jembatan penghubung mereka runtuh tanpa mereka siap. Tiba-tiba mereka sudah ada terkurung dalam satu ruangan yang gelap pengap. Nah, bukankah dalam hidup ini, saudara, kalau kita mau jujur, kadangkala ada peristiwa-peristiwa yang tak terduga yang kita alami, dan itu membuat kita seolah-olah terkurung dan gelap. Gelap seolah-olah kita nggak tahu harus berbuat apa lagi. Gelap seolah-olah kita tidak bisa melihat jalan keluar dari setiap peristiwa-peristiwa itu. Saudara, di tengah-tengah situasi yang seperti itu, sesungguhnya yang kita butuhkan hanyalah satu. Yang kita butuhkan adalah pengharapan. Di tengah-tengah situasi yang gelap pengap dan tidak tahu kita harus berbuat apa, kita butuh pengharapan. Kenapa, saudara? Karena sesungguhnya hanya pengharapanlah yang mampu membuat seseorang bertahan dan melanjutkan kehidupannya meskipun ada banyak pergumulan yang sedang dihadapi. Bukankah itu yang membuat para pekerja tambang di Chile tadi dapat tetap bertahan selama 69 hari? Mereka dapat bertahan karena mereka masih memiliki pengharapan. Dan jika kita cermati, saudara, mereka memiliki pengharapan yang baru karena mereka melihat ada terang yang menyinari mereka di tengah gelapnya dan pengapnya tempat di mana mereka berada. Karena ada cahaya di tengah kegelapan itulah, ada terang itulah yang membuat para pekerja tambang di Chile tadi punya kembali pengharapan, punya kembali semangat. Saudara, demikian juga dalam kehidupan yang kita jalani. Kita harus tetap memiliki pengharapan yang baru setiap hari agar kita mampu melanjutkan kehidupan ini. Pertanyaannya, saudara, bagaimana caranya agar kita dapat senantiasa memiliki pengharapan yang baru? Jawabannya adalah kita harus tetap memandang kepada sang terang kehidupan. Agar kita dapat selalu mendapatkan pengharapan yang baru dalam hidup ini, tetaplah terus memandang kepada sang terang kehidupan. Tetaplah hidup di dalam terangnya. Mengapa demikian? Untuk menjawabnya, mari kita perhatikan bacaan Injil kita pada hari ini. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Mari kita buka kembali Alkitab kita, saudara. Kalau kita lihat dalam perikop ini, penulis Injil Yohanes hendak memberi gambaran tentang sosok Allah. Dan kalau kita lihat yang digambarkan oleh penulis Injil Yohanes, Allah yang digambarkan di sini adalah Allah yang transenden sekaligus Allah yang imanen. Saya ingin mengajak kita untuk melihat lebih dalam tentang pemahaman ini. Yang pertama, saudara, sosok Allah yang transenden. Mari kita perhatikan di dalam ayat yang ketiga
sampai dengan ayat yang ke-5. Di sana penulis Injil Yohanes menggambarkan bahwa sosok Allah yang transender itu adalah Allah yang penuh dengan kemahakuasaannya. Dikatakan bahwa dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dialah yang membuat segala sesuatu, alam semesta dan segala isinya. Dan selain itu juga dikatakan bahwa dialah yang memberikan hidup. Ayat 4 dan 5 dikatakan di dalam dialah ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Lalu dikatakan bahwa terang itu bercahaya dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah saudara, dari gambaran ini kita bisa melihat apa? Kita kembali diingatkan bahwa kita memiliki Allah yang transenden. Allah yang punya kuasa yang luar biasa. Kita memiliki Allah yang maha kuasa. Dan oleh karena itu Dia sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Allah sanggup untuk mengutuhkan keretakan dalam kehidupan kita. Allah sanggup untuk membereskan yang kacau. Allah sanggup untuk menenteramkan yang rusuh. Allah sanggup untuk menguatkan yang lemah, mendamaikan permusuhan. Allah sanggup untuk mengumpulkan yang tercerai. Allah sanggup untuk mempertemukan yang terpisah. Dia sanggup untuk mendamaikan permusuhan. Dia sanggup untuk meneduhkan kegelisahan, merangkul yang terbuang, menghibur yang sedih. Yang mau saya katakan Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan bahwa kita memiliki Allah yang maha kuasa. Yang sanggup untuk mengangkat kita dari kegelapan. Dari situasi-situasi yang sulit, dari situasi-situasi yang berat. Dari situasi-situasi yang seolah-olah tidak ada jalan keluarnya. Bukankah Dia Allah yang maha kuasa? Bukankah kemahakuasaan itu membuat Dia mampu untuk melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita? Artinya sekali lagi tidak ada kegelapan apapun yang tidak dapat ditaklukkan oleh Dia Sang terang kehidupan. Ini yang saya ajak untuk kita dapat kembali menyadari. Bahwa kita memiliki sosok Allah yang transenden dengan kemahakuasaan. Itu yang pertama saudara. Nah yang kedua, penulis Injil Yohanes tidak berhenti pada saat menggambarkan sisi kemahakuasaan Allah saja. Tetapi penulis Injil Yohanes juga menggambarkan bahwa sosok Allah yang begitu transenden juga sekaligus sosok Allah yang imanen. Apa itu imanen? Imanen berarti Dia adalah sosok Allah yang begitu dekat dengan kehidupan manusia. Kalau kita perhatikan di dalam ayat ke-14, coba kita lihat. Di situ penulis Injil Yohanes menggambarkan bagaimana Sang Firman itu, bagaimana Sang Terang itu yang maha kuasa bersedia menjadi manusia. Bersedia hadir dalam kehidupan manusia dan diam di antara kita melalui Yesus Kristus. Saudara, hal ini menandakan betapa Allah peduli kepada setiap kita. Dia bukan hanya sosok yang jauh, tapi Dia juga sosok yang dekat dan hadir. Pada saat Allah menjadi manusia, bukankah di sana kita bisa melihat bagaimana Allah mau ikut merasakan apa yang dirasakan oleh manusia? Dan bukankah kehadirannya memberikan pengharapan bagi setiap kita? Allah yang imanen di dalam Yesus Kristus itulah yang menjadikan pengharapan baru bagi setiap kita.
Karena berkali-kali penulis Injil Yohanes mengatakan di dalam dia ada kasih karunia. Kasih karunia yang konkret. Kenapa? Karena telah hadir dalam kehidupan kita, telah nyata. Saudara, bukankah ini membawa pengharapan yang baru bagi setiap kita? Hari ini kita baru saja menjalani 3 hari di tahun 2021. Masih ada 362 hari lagi kalau Tuhan mengizinkan kita jalani di tahun ini. Saudara, saya ingin mengatakan begini. Jika hari ini kita merasa seperti berada dalam ruang yang gelap dan pengap, janganlah berputus asa. Jikalau saat ini kita berada dalam pergumulan yang begitu berat, pandanglah kepada Sang Terang. Sehingga itu bisa membangkitkan pengharapan yang baru dalam kehidupan kita. Saya ingin mengajak kita untuk mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Sang Terang itu. Dan mari percayalah bahwa Dia sanggup untuk mengalahkan segala bentuk kegelapan dalam kehidupan yang sedang kita jalani. Ini yang pertama yang ingin saya bagikan. Jikalau hari ini Anda sedang berada seperti dalam sebuah ruangan yang gelap, pengap, seperti tidak ada jalan keluar, hampir berputus asa, pandanglah kepada Sang Terang. Karena itulah sumber pengharapan kita. Tidak ada kegelapan yang tidak dapat dikalahkan oleh Sang Terang. Yang kedua, saudara, jika Anda hari ini dipenuhi dengan kecemasan dan kekhawatiran, karena mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi di depan sana selama 362 hari lainnya di sepanjang tahun ini, saya juga ingin mengajak kita tetaplah berjalan bersama Sang Terang. Tetaplah ikuti Sang Terang itu, jangan tinggalkan. Karena sesungguhnya terang itulah yang memandu kita untuk terus berjalan dengan benar, menapaki hari demi hari, melewati pergumulan demi pergumulan, dan percayalah bersama Sang Terang, kelak kita akan sampai di penghujung tahun ini dengan baik dan penuh kasih karunia. Ini yang kedua. Bagi Anda yang sedang diliputi kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan karena tidak tahu apa yang akan terjadi di depan sana, tetaplah berjalan bersama Sang Terang. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Bagi Anda yang sudah memiliki pengharapan bersama dengan Sang Terang pada saat ini. Jikalau Anda sudah punya pengharapan yang baru itu, saya ingin mengajak Anda untuk membagikan terang itu, membagikan pengharapan itu kepada sesama yang sedang dalam pergumulan. Bagikan pengharapan itu, tularkan pengharapan itu kepada sesama. Supaya mereka yang sedang berada dalam kegelapan, supaya mereka yang sedang berada dalam pergumulan, mereka juga dapat dikuatkan oleh Sang Terang kehidupan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun keadaan kita saat ini, memasuki tahun 2021 ini, biarlah kita boleh terus memandang kepada Sang Terang, berjalan bersama Sang Terang, dan juga membagikan pengharapan bagi sesama. Karena sesungguhnya Sang Terang itulah yang memberikan pengharapan baru
tiap hari bagi setiap kita. Tuhan memberkati dan menolong setiap kita. Amin. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasulik. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita satukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kalau pada hari ini, di saat kami bersama-sama memasuki minggu pertama tahun 2021, kami boleh kembali dikuatkan dan diingatkan melalui firman Tuhan, bahwa sesungguhnya kami memiliki sang terang kehidupan yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu hadir di sepanjang kehidupan kami. Dan mengingat itu ya Bapa, kami dikuatkan dan kami memiliki pengharapan yang baru setiap hari. Karena sungguh tidak ada satupun kegelapan dalam hidup kami yang tidak dapat dikalahkan oleh sang terang. Di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah situasi yang membuat kami seringkali berada dalam kegelapan dan tidak tahu jalan keluar, disitulah sesungguhnya ada sang terang yang hadir dalam hidup kami. Oleh karena itu ya Bapak, biarlah di sepanjang tahun yang akan kami jalani ini kami boleh terus memandang kepada sang terang, berjalan bersama dengan sang terang, dan bahkan kami membagikan pengharapan bagi mereka yang berada dalam pergumulan hidup. Tolong kami ya Bapak, mampukan kami. Bapa di surga, saat ini kami bersatu hati ingin berdoa bagi setiap umat-Mu yang bergumul dalam berbagai macam kesulitan dalam hidup mereka. Kami ingin berdoa bagi mereka yang bergumul dalam sakit penyakit, baik sakit yang menahun maupun juga sakit-sakit yang dialami. Berikanlah kekuatan, berikanlah pengharapan, sehingga mereka tetap boleh percaya bahwa selalu ada yang terbaik yang Tuhan berikan. Berkati setiap pengobatan, setiap perawatan yang dilakukan, biar itu boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi keadaan yang lebih baik untuk mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk mereka yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan, berikanlah penghiburan, berikanlah pengharapan, sehingga di balik peristiwa duka, mereka juga boleh melihat ada sang terang yang setia menemani dan menghibur mereka. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul dalam perekonomian, bagi kepala-kepala keluarga yang mengalami PHK, kehilangan pekerjaan. Ya Bapak, bukakan jalan. Di tengah-tengah kebingungan mereka, seperti tidak ada jalan bagaimana mencukupi kebutuhan keluarga, ya Bapa, biarlah sang terang itu memberikan pengharapan dan semangat untuk mereka dapat terus
berkarya. Bukakan jalan yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga umat-Mu yang mengalami ketidakharmonisan, keretakan hubungan antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu. Pulihkanlah mereka ya Bapa. Biarlah keluarga-keluarga umat-Mu boleh juga mendapatkan pengharapan yang baru di dalam kasih Tuhan. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa untuk kehidupan gereja Tuhan di berbagai tempat dan secara khusus untuk kehidupan di GKI PTI. Tuhan berkati di tengah-tengah masa pandemi ini, biar gereja-gereja-Mu boleh terus berkarya, boleh terus membagikan sang terang kehidupan, membagikan pengharapan. Sekalipun terbatas, tapi biarlah kami boleh dipakai menjadi alat di tangan Tuhan. Kau berkati untuk setiap para pelayan Tuhan di GKI PTI, berikanlah kesatuan hati, kesatuan visi dalam melakukan pelayanan. Kiranya Engkau juga memampukan kami untuk terus memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga setiap apa yang boleh dilakukan, baik kehidupan persekutuan, kesaksian, biar itu juga boleh Tuhan berkati agar boleh juga membagikan apa yang baik dan kasih Kristus boleh semakin disebarluaskan. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tengah-tengah pandemi yang masih kami jalani, kami rasakan ini, berikanlah kebijaksanaan bagi pemerintah bangsa Indonesia. Sehingga semua kebijakan-kebijakan yang diambil boleh menjadi kebijakan yang tepat untuk mendatangkan kebaikan bagi seluruh kehidupan bangsa Indonesia. Memberkati para pemimpin bangsa kami, biar mereka juga boleh hidup takut akan Tuhan. Ya Bapa, inilah seluruh rangkaian doa syafaat kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berilah persembahan kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Persembahkan semua yang terbaik yang ada padamu, seperti ada tertulis dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan
persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Tidak terbalas kurnia ampunan dosa dunia dan pengharapan yang bakal yang Kau beri. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan kami, Kristus, kami bersyukur dan terima kasih atas segala berkat yang melimpah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Oleh karena itu, pada hari ini kami ingin menyisihkan sebagian kecil dari berkat yang telah kami terima. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kami kumpulkan hari ini agar dapat untuk membangun dan mengembangkan gereja-Mu. Dan kiranya Tuhan memberkati majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini agar semuanya semata-mata untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, kehidupan manusia memang tidak pernah lepas dari persoalan dan pergumulan. Kehidupan manusia juga tak mungkin selalu berada di jalan yang lurus tanpa liku-liku. Namun, Tuhan Sang Terang telah berjanji untuk selalu menemani bak nyala lilin yang memberi pengharapan di tengah kegelapan. Tuhan Allah mengasihimu. Tuhan Allah mengasihi dunia ini. Mari sebarkan terangnya. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemalu. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tuhan Allah mengasihi dunia ini, Yesus Kristus menerangi yang gelap. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Sang Terang yang memberi pengharapan baru. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, tetaplah setia menantikan pemulihan darinya. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.